Siapa pengkhianat terbesar dalam agama Islam? Pengkhianatan terbesar itu terjadi di zaman, bahkan zaman permulaan agama Islam sendiri, yaitu seseorang yang menjadi anak didik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau bernama Abdurrahman bin Muljim, ataupun bisa dikatakan Abdurrahman bin Muljam. Beliau itu adalah seseorang yang awalnya menjadi santri idolanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena saking dekatnya dengan beliau. Namun ending kehidupannya beliau itu malah menjadi momok terbunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya sebabnya masyhur, sebabnya adalah karena perempuan. Jadi Perempuan gimana? Jadi karena perempuan, waktu itu Abdurrahman ini seseorang yang khusyuk, hafal Quran, cuman secara relasi itu kurang. Artinya terlalu fokus ibadah, terus bergaul dengan masyarakat. Bergaulnya kurang. Akhirnya imbasnya orang seperti itu ketika melihat dunia luar di zaman kita sekarang, seperti anak-anak santri ketika keluar dari tempatnya, dari pesantren, kemudian melihat seorang perempuan yang cantik, kemudian tertarik dan ingin menikahinya, sama seperti Abdurrahman bin Muljim. Nah, menariknya lagi, perempuan itu adalah perempuan yang tidak tepat. Artinya gimana? Perempuan yang ayahnya si cewek itu adalah seseorang musuh terbesar dalam Islam, yang dulu ketika perang itu terbunuh oleh Sayyidina Ali. Seperti itu. Akhirnya dalam benak hati perempuan itu ada perasaan dendam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian, dan ini menjadi momen kesempatan untuk memenuhi hasrat balas dendam kepada sang pembunuh ayahnya. Oh, berarti suaminya ini sudah jadi suaminya berarti akhirnya? Belum jadi suami, tapi sudah ditunggangi oleh si perempuan ini. Betul. Jadi seakan-akan bilang gini, kalau engkau ingin menjadi suamiku, maka aku akan beri syarat, yaitu dengan cara bunuhlah gurumu. Karena waktu itu Abdurrahman bin Muljim sudah tergila-gila dengan perempuan itu. Akhirnya ya sudah, apapun yang diberikan syaratnya, yang penting bisa jadi suaminya. Benar, wanita racun dunia. Wanita racun dunia. Walhasil terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljim kepada Sayyidina Ali. Namun yang lebih menariknya adalah jauh-jauh sebelum kejadian itu, bahkan di masa Rasulullah SAW, beliau pernah mengingatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti ketika hari ini, hari fulan, di jam fulan, di waktu fulan, ketika Anda ingin atau sebelum melakukan sholat, Anda akan mengeluarkan darah dari koren ini, dari dahi, dan darahnya menetes sampai jenggot. Berarti udah jauh-jauh hari diprediksi Nabi. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau selalu menantikan hari-hari itu. Biasanya kalau dalam kitab disebutkan, biasanya Sayyidina Ali itu kalau kan jadi khalifah, jadi presiden sekarang, setiap keluar mesti ada bodyguardnya. Tapi setiap hari itu beliau nggak mau dijaga, karena menantikan apa yang didahulukan Kanjeng Nabi. Jadi betapa besarnya imannya Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ada nggak yang lebih parah dari Abdurrahman bin Muljim? Yang lebih parah sebenarnya ada, mungkin yang lebih keji juga, yaitu ada seorang, kalau dalam generasi itu adalah tabi'in, bahkan di bawah tabi'in. Beliau adalah justru anak dari sahabat, yaitu Sayyidina Muawiyah, memiliki anak namanya Yazid. Yazid ini adalah dalang promotor untuk terbunuhnya Sayyidina Husain.
Itu. Berarti merencanakan pembunuhan Sayyidina Husain. Yang melatar belakang itu. Yang melatar belakang adalah kebencian dan kehasutan masalah kekuasaan. Jadi simpelnya itu daripada kita bertele-tele, simpelnya adalah dulu ketika ayahnya Sayyidina Yazid, ayahnya Yazid, jangan Sayyidina. Ayahnya Yazid yaitu Sayyidina Muawiyah, ketika pernah bercekcok dengan Sayyidina Ali dalam perebutan kekuasaan, walaupun secara mutlak Sayyidina Ali adalah yang menjadi khalifah sah, tapi setelah selesai masa khalifahnya, kemudian oleh beliau diberikan kepada Muawiyah. Dan dari Muawiyah itulah nanti bukan istilah khalifah lagi, yaitu sultan ataupun raja. Sultan dan raja itu dengan khalifah bedanya apa? Perbedaannya adalah dalam banyak hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi telah memberi nas khalifatu ba'di, jadi pengganti setelahku itu adalah orang-orang yang setelah peninggalku itu hanya 30 tahun. Dan Sayyidina Ali itu menjabat 4,5 tahun. Jadi setelah itu tidak ada khalifah. Bahasanya langsung sultan. Sultan berarti lebih ke konotasinya negatif ya. Negatif ya. Kalau sultan pemimpin yang tidak baik. Yang tidak baik. Walaupun beliau adalah seorang sahabat. Nah, intinya waktu itu ketika Sayyidina Muawiyah mengambil jabatan sultan, maka waktu itu orang-orang di Kufah itu masih banyak yang condong kepada Muawiyah setelah peninggalnya Sayyidina Ali. Namun setelah Sayyidina Muawiyah mulai menua, dan kalau raja kan biasanya anaknya langsung yang akan menjabat tahtanya. Nah, ternyata ada satu orang, bahkan 2 orang di Madinah yang tak kalah lebih berpengaruh. Dan beliau sendiri, mereka adalah sahabat Kanjeng Nabi, bahkan duriya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi apa gitu? Pamornya seorang Yazid itu kalah, yang menjadi pengganti raja dari ayahnya itu kalah dengan orang warga sipil, tapi istimewa. Nah, jadi ketika Sayyidina Muawiyah mulai menua, sudah gak bisa mengurusi kerajaannya dan diganti oleh Yazid, orang-orang malah kiblatnya ke Madinah. Yang di situ ada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan waktu itu sudah agak sepuh juga. Maka yang sering berperan adalah yang Madinah adalah Sayyidina Husain. Iya. Itu tapi memang yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memang dilegalkan negara kan? Dilegalkan negara. Dakwahnya dan Hasan dan Husain memang dilarang untuk menjabat apapun. Dilarang menjabat oleh Yazid. Itu sendiri. Soalnya seandainya diberikan jabatan sedikit pun, masyarakat akan seluruhnya akan tertuju pada Hasan dan Husain. Akan memberikan jalan tol menuju kekuasaan. Betul sekali. Khawatir berlebih. Seperti itu pun tetap masyarakat dengan tabiatnya akan condong kepada orang terbaik, yaitu Hasan dan Husain. Nah, dan itulah sasarannya mengapa nanti ujung-ujungnya Yazid marah dan benci kenapa followernya dia itu tiba-tiba pindah ke Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, gitu. Misal yang paling dicondongi masyarakat kepada Sayyidina Hasan dan Husain itu salah satu, misal apakah dari pandangannya atau bagaimana? Kalau yang dicondongi masyarakat, atau karena memang Yazid sendiri yang bermasalah? Pertama, karakternya memang itu. Jadi Yazid itu sangat berbeda dengan ayahnya Muawiyah. Muawiyah walaupun cekcok dengan Sayyidina Ali, Muawiyah adalah Muawiyah. Beliau adalah sahabat, dan setidak cocoknya sahabat dengan sahabat yang lain tetap itu masih dalam konteks mustahid. Bisa diikuti. Sedangkan Yazid itu fokus untuk menjadi orang nomor 1 dalam agama Islam, dalam negara Islam. Seperti itu. Sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain itu lempeng-lempeng saja sebagai muslim, atau di Indonesia negara kita sebagai warga sipil, cuman dalam giatnya untuk menyebarkan agama Islam itu tak pernah putus.
keikhlasannya, akhlaknya, ilmunya. Tapi pernah nyenggol Yazid nggak Sayyidina Hasan dan Husain? Sama sekali tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang diwasiati oleh ayahnya, bilangnya aja sudah setelah ayah sampean tidak perlu nyenggol ke pemerintahan lah, seperti itu. Itu pun masih menjadi membuat Yazid itu benci. Kemudian sampai akhirnya Yazid merencanakan awal perencanaannya itu. Perencanaannya adalah sebenarnya hal sederhana. Jadi dulu Rasulullah itu pernah dawuh kepada Sayyidah Aisyah. Beliau dawuh, nanti di tanah ini menunjukkan tanah Karbala itu akan ada darah anakku yang bercucuran di tanah ini, dan tanahnya disebutkan oleh Kanjeng Nabi warnanya agak merah, sebab nanti akan ada pertemuan darah, wabil khusus anak cucuku. Tuh. Nah kemudian bagaimana proses dalam terbunuh Sayyidina Ali? Simpel saja. Waktu itu Sayyidina Yazid bin Muawiyah itu ingin mengundang Hasan dan Husain untuk bertemu di suatu tempat. Dan kebetulan Karbala dengan Kufah itu nggak begitu jauh, tapi kalau dari Madinah agak jauh. Nah, bertemu untuk menegosiasi. Kenapa? Karena sudah kenyataannya masyarakat yang ada di Kufah mulai hijrah ke Madinah, gitu loh. Jadi intinya Yazid ingin negosiasi, tolong promosikan saya agar saya menjadi raja yang diakui. Kampanyekan saya dan tolong minta kerjasamanya. Anda nggak perlu nggak perlu menarik masyarakat agar condong ke Anda, dan apapun yang Anda minta akan saya beri. Nah dari situlah Sayyidina Husain itu dengan adanya perdamaian sangat tertarik. Iya. Tapi beda dengan kalau tipikalnya Sayyidina Hasan ya. Iya. Kalau Sayyidina Husainnya. Oh maaf, tadi Sayyidina Husain. Husain itu sangat condong dengan adanya perdamaian. Nah, cuman sebelum keberangkatan Sayyidina Husain, kakaknya Sayyidina Hasan telah mengingatkan cara gampangnya itu bilang gini, Dek, ini adalah hanya taktik dari Yazid untuk membunuh Anda. Tuh. Dan Husain pun juga tahu nanti kalau ujung-ujungnya saya nggak selamat. Tapi Sayyidina Husain memiliki mengingat dawuhnya Kanjeng Nabi, sang kakek, selama kakekku ada di Madinah tidak ada pernah pertumpahan darah terjadi di Madinah. Kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semuanya terjadi di luar Madinah. Dan seandainya saya nggak keluar ke Karbala, mau nggak mau nanti Yazid akan ke sini, akan membunuhku, bahkan membunuh semua dzurriyyah Kanjeng Nabi. Akhirnya keberangkatan Sayyidina Husain itu seakan-akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang Madinah. Simpelnya seperti itu. Akhirnya ya sudah berangkat, dan berangkatnya itu momennya membawa pasukan yang tidak membawa senjata. Seperti itu. Kosongan lah ya, kosongan ibaratnya menyerahkan diri. Dan masih husnudzon apa yang dikatakan Yazid itu benar. Negosiasi. Tuh. Ternyata bukan negosiasi, malah pembantaian. Bahkan Sayyidina Husain membawa anaknya, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Waktu itu masih usia 8 tahun dan demam. Tuh. Akhirnya dibawalah ke Karbala, kemudian nyampe Karbala langsung dikepung oleh pasukannya Yazid, dan Yazid nggak ada di situ. Yang menggal itu bukan Yazid, saya lupa namanya. Dipenggal, kemudian kalau nggak salah pesannya Yazid itu bawakan kepalanya dia ke istanaku, kerajaanku. Dipenggal, kemudian kalau nggak salah itu naudzubillah dimasukkan ke tombak, diarak, dimain-mainkan. Tapi yang istilah bal-balan haram itu sebab menendang kepalanya itu saya nggak tahu ya. yang pasti itu cocokologi itu ya, yang pasti itu. Akhirnya kepalanya dibawa ke Kufah, ke istananya Yazid. Kemudian berhari-hari situ, sehingga sampai ada seorang perempuan yang bernama Zainab
itu menyadarkan Yazid bahwasanya ini adalah cucu Rasulullah. Pada endingnya negosiasi untuk mengambil kepalanya Sayyidina Husain, akhirnya Yazid sempat sadar, kemudian diberikan kepalanya dan dibawa ke Mesir. Nah, sekarang dimakamkan di Mesir, di Kairo. Itu kepala saja. Kalau tubuhnya wallahu alam, ada yang mengatakan di Karbala, ada yang mengatakan di Kufah. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Simpelnya ya, secara ringkas seperti itu. Tapi lebih dulu Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan? Sayyidina Husain meninggalnya. Jadi setelah pesan-pesan itu, setelah Sayyidina Hasan memberi pesan ke adiknya, Sayyidina Hasan kan memiliki memiliki istri. Iya. Nah, jadi ya ini juga jangan sampai kita samakan dengan film yang masyhur yang viral itu ya. Bid'ah. Mengapa Sayyidina Hasan memiliki banyak istri? Bahkan istri yang banyak hanya boleh dimiliki Kanjeng Nabi yang 9 nih. Kalau selain Nabi kan limitnya hanya 4. Intinya ketika sepeninggal Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali, banyak perempuan ingin tabaruk. Nah, tabaruk gimana? Ingin menjadi mantan istrinya Sayyidina Hasan. Dengan cara gimana? Akad kemudian sudah nggak dipegang, nggak nggak dihubungi, kemudian ditalak. Penting mari akad, setelah akad kemudian talak. Dan banyak itu, lebih dari 10, lebih dari 20 perempuan. Oh, berarti nggak kayak dibayangkan orang-orang ya? Nikah kemudian hubungan, menikmati itu enggak ya? Enggak. Sukarela atau ada paksaan? Bukan sukarela paksaan. Perempuan mereka yang menawarkan diri. Intinya pernah dinikahi oleh Sayyidina Hasan, karena memang yang kitab masyhur ya, Sayyidina Hasan itu mirip Kanjeng Nabi dari kepala sampai pusar. Jadi betapa indahnya looknya Sayyidina Hasan. Sedangkan Sayyidina Husain dari pusar ke bawah. Tapi lebih keker ya. Betul. Artinya bahasa Sayyidina Husain itu menurun ke Kanjeng Nabi pusar ke bawah itu mengibaratkan apa? Apa dari segi kekarnya atau mungkin dari segi watak karakter fisik, tegasnya ya. Watak kekerasannya. Bukan keras itu, tegasnya tadi itu. Seperti itu. Berarti kalau Sayyidina Hasan itu meninggalnya karena diracun oleh istrinya sendiri. Jadi ada satu perempuan yang itu juga salah satu komplotan dari Yazid atau Muawiyah ya. Itu berpura-pura ingin tabaruk, kemudian memberi racun kepada Sayyidina Hasan. Hanya meninggal. Sayyidina Hasan. Yang diracun Sayyidina Hasan, yang dipenggal Sayyidina Husain. Intinya mulai dzurriyyah Kanjeng Nabi, mulai atas, mulai Sayyidina Ali itu sampai nanti Ja'far As-Shadiq sampai bawahnya lagi itu semuanya maktulan madluman, terbunuh dengan cara dolim. Dan lebih cenderung karena kekuasaan dan wanita. Tapi bukan karena dari pihak dzurriyyah Nabi yang suka wanita atau suka kekuasaan. Tapi lebih ke wanita dan kekuasaan itulah yang nggak suka ke dzurriyyah. Ya mungkin kalau kita tengok kejadian di Indonesia itu seperti itu. Artinya betapa mudahnya seorang manusia yang punya darah Rasulullah itu disukai walaupun nggak punya ilmu. Ya itulah garisnya, takdirnya. Tapi gitu. Kalau saya pernah dengar dawuhnya dari Mbah Mun itu, ya ciri khasnya Ahlul Bait harus didolimi di dunia. Harus didolimi. Ciri khasnya Ahlul Bait. Difitnah. Ya karena memang bagi mereka surga. Mungkin seperti itu simpelnya. Karena ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Jadi kalau ada Ahlul Bait mudah disukai, mudah banyak muhibbinya, itu ya sangat-sangat wajar. Apalagi orang yang alim. Mudah disukai juga mudah untuk dibenci. Betul. Benci tapi tidak berdasar. Tidak berdasar. Itulah Ahlul Bait. Ya kayak seperti artis lah, mudah disukai, mudah. Kalau ada sekelumit followersnya banyak, hatersnya juga banyak. Betul. Ya takdir itu pasti satu paket. Ada nikmat, ada nikumah. Ada enak, ada enggak.